Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, kali ini Bapak akan memberikan materi melalui video pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini dapat menggantikan atau mewakilkan kegiatan pembelajaran kita di sekolah sebagaimana mestinya. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah gelombang bunyi, khususnya dawai dan pipa organa. Oke, mungkin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya alat musik, seperti gitar, seruling, dan gambar seperti ini. Mungkin kalian pernah melihat atau melakukan eksperimen secara langsung menggunakan botol-botol yang berisi air, kemudian menghasilkan suara yang unik. Nah, nyatanya dari suara-suara indah yang dihasilkan alat-alat musik ini, ada konsep fisika yang bermain di sana. Oke, untuk tahu lebih lanjut, mari kita mendalami konsep fisika pada nada atau suara-suara indah yang dihasilkan oleh alat-alat musik ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang dawai atau senar. Kita ambil satu contoh alat musik yang menggunakan senar, yaitu adalah gitar. Bagi kalian yang sedang bermain gitar, pasti tahu betul, di gitar itu terdapat 6 buah senar dengan ketebalan senar yang berbeda-beda. Bahkan, kalau kalian perhatikan, bahan tiap senar itu ternyata terbuat dari bahan yang berbeda juga. Nah, kira-kira kenapa ya tebalnya berbeda dan jenisnya juga berbeda? Yang senang bermain gitar pasti sudah tahu yang namanya nada-nada yang dihasilkan oleh gitar. Ketika sedang bermain gitar, mungkin kalian juga tidak asing dengan apa yang dilakukan oleh pemain gitar atau teman kalian sebelum bermain gitar, yaitu adalah melakukan kegiatan seperti ini. Nah, kira-kira apa fungsinya dan apa pengaruhnya terhadap suara yang dihasilkan? Kemudian, pernah juga kalian melihat tangan pemain gitar posisi-posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dia pasti ada tujuannya dan apa pengaruhnya terhadap suara yang dihasilkan oleh gitar. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Perbedaan nada-nada yang dihasilkan oleh senar gitar dikarenakan adanya perbedaan frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh senar. Perlu kita ingat bahwa tinggi rendahnya nada sangat bergantung dari frekuensi bunyi, sedangkan kuat lemahnya suara dipengaruhi oleh amplitudo gelombang bunyi. Oke, pada bab sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya frekuensi. Oke, sudah kita pahami bahwa frekuensi sangat dipengaruhi oleh cepat rambat dan panjang gelombang. Jadi sangat erat hubungan cepat rambat, panjang gelombang, dan frekuensi yang dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali F. Oke, jadi fokus kita kali ini adalah membahas tentang frekuensi bunyi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang frekuensi, kita bahas terlebih dahulu tentang cepat rambat bunyi pada dawai. Cepat rambat bunyi pada dawai diformulakan sebagai berikut. V, cepat rambat bunyi, sama dengan akar dari F per mu, di mana F di sini adalah gaya tegangan tali pada senar atau dawai. Jadi tali di sini yang dimaksud tali sini adalah senar.
Satuannya ya Newton. Sedangkan mu di sini adalah massa per satuan panjang dari tali. Oke, berarti satuannya adalah kilogram per meter. Sehingga kalau kita buat persamaannya lagi, maka V sama dengan akar F gaya tegangan tali dikali dengan panjang tali per massa tali. Oke. Berarti di sini dapat kita ketahui cepat rambat bunyi pada dawai itu dipengaruhi oleh gaya tegangan talinya, massa persatuan panjang, di sini ada massa dan panjang, di mana cepat rambat berbanding lurus terhadap akar kuadrat dari gaya tegangan tali dan panjang tali. Sedangkan dengan massa di sini adalah berbanding terbalik akar kuadratnya. Nah, berbanding terbalik akar kuadrat dari massa persatuan panjang. Ada juga rumus lainnya yang dibuat seperti ini. V sama dengan akar dari F per massa jenis dikali luas penampang ukuran dari diameter ukuran dari luas penampang senar. Nah, di sini rho di sini adalah massa jenis senarnya atau tali. Tentunya satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3 dan A di sini adalah luas penampang dari tali. Oke. Satuannya meter persegi. Nah, di sini dapat kita peroleh beberapa besaran fisika yang sangat berpengaruh terhadap cepat rambat bunyi pada dawai. Tentunya ini juga akan berpengaruh pada frekuensi atau nada yang dihasilkan oleh senar gitar. Nah, kita kembali ke gambar sebelumnya, mana tadi kita tanyakan apa kaitannya. Ya, gambar-gambar seperti ini. Nah, apa kaitannya ketika senar gitar harus di setel? Nah, ini sebenarnya adalah ya, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Tujuannya di sini senar gitar di setel ini tujuannya untuk mengatur nada. Ketika kita putar di sini bisa membuat senar gitar itu semakin terik atau semakin tegang. Nah, ini berarti memberikan atau mengatur gaya tegangan tali pada senar gitar. Semakin besar atau semakin terik tegang tali, gaya tegangan talinya kita perbesar, maka di sini akan memperbesar cepat rambat bunyi pada dawai. Hasilnya, cepat rambat bunyi pada dawai itu berbanding lurus dengan frekuensi. Maka ketika tegangan tali diperbesar, cepat rambat bunyinya makin besar, maka frekuensi yang dihasilkan juga akan semakin besar atau tinggi. Nah, sedangkan perbedaan dari ukuran senar, di sini perbedaan dari ukur senar dan luas penampang di sini, jenis bahan ini juga sangat ada fungsinya. Di sini ada pengaruhnya terhadap bunyi atau nada yang dihasilkan. Ya, bisa kita lihat dari persamaannya tadi. Oke, di sini ada massa jenis, luas penampang, massa persatuan panjang, ya. Semua ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya frekuensi yang akan dihasilkan. Oke, kira-kira bisa dipahami untuk dawai. Kalau masih agak ada sesuatu yang kurang, kalian bisa putar kembali video ini secara perlahan untuk memahaminya agar tidak ada yang terlewatkan, gitu ya. Nah, jadi selain dari video ini, Bapak sarankan juga untuk mencari informasi dari referensi luar, bisa dari buku, dari video lainnya, atau dari blog, referensi di internet itu sangat banyak. Itu kalian bisa cari perbandingan atau tambahan materi untuk menguatkan ilmu yang kalian peroleh tentang materi ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang pipa organa. Oke, tentu di akhir nanti kita akan juga ada contoh soal.
Frekuensi nada yang dihasilkan dawai. Ketika sutas dawai dipetik, maka akan terbentuklah gelombang yang menjadi penyebab munculnya bunyi. Frekuensi terendah yang dihasilkan oleh dawai kita kenal dengan nada dasar. Jadi kita mulai dengan nada dasar yang dihasilkan oleh dawai. Nah, gelombang yang terbentuk pada senar ini adalah gelombang stasioner, berupa perpaduan gelombang datang dan gelombang pantulnya. Kita misalkan gambarkan di sini senar dengan panjang L. Untuk nada dasar itu akan terbentuk setengah gelombang. Yes. Terbentuk setengah gelombang seperti ini. Nah, artinya di sini senar dengan panjang L menghasilkan 1/2 gelombang atau 1/2 lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Selanjutnya, untuk satu tingkat di atas nada dasar, yaitu adalah nada atas pertama, akan menghasilkan pola yang berbeda. Nada atas pertama dengan senar yang sama, yang panjangnya sama, yaitu L, akan membentuk satu gelombang. Nah, akan membentuk satu gelombang. Jadi L di sini adalah lambda. Oke. Kemudian kita untuk nada atas yang berikutnya, nada atas kedua, akan bertambah setengah gelombang lagi. Dengan panjang senar yang sama, di sini akan terbentuk 1/2 gelombang. Oke, maka di sini L-nya berupa 1/2 gelombang atau 3/2 lambda. Nah, jumlah gelombang yang berbeda pada setiap nadanya di sini menunjukkan bahwa panjang gelombang yang dihasilkan itu berbeda-beda. Jika kita lihat dari nada dasar, panjang gelombang yang terbentuk di sini bernilai 2L. Nah, sedangkan nada atas pertama bernilai L dan nada atas kedua maksudnya di sini adalah 2/3 L panjang senar. Nah, perbedaan panjang gelombang pada setiap nadanya ini sangat berpengaruh terhadap frekuensi nada yang dihasilkan. Kita kembali ke persamaan V separambat gelombang adalah panjang gelombang atau lambda dikali frekuensi. Nah, di sini dapat kita lihat hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang, di mana frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, dari persamaan ini pula kita akan mendapatkan nilai-nilai dari frekuensi nada yang dihasilkan oleh dawai. Untuk nada dasar, kita simbolkan dengan F0. Maka besarnya F0 ini adalah V per lambda, dengan lambda di sini setara dengan 2L. Jadi hasilnya adalah V per 2L. Untuk nada atas pertama kita tuliskan F1, maka menjadi V karena panjang gelombangnya adalah L, maka sini adalah V per L. Selanjutnya untuk nada atas kedua menjadi V per 2/3L, berarti 3V per 2L. Nah, untuk nada-nada atas berikutnya, maka dapat kita tentukan dengan formula Fn sama dengan N plus 1 per 2 kali V per L. Oke, ini adalah formula untuk menentukan frekuensi nada tertentu, sehingga di sini membantu dalam menghitung frekuensi nada tertentu. Oke. Nah, dengan N di sini adalah nada ke berapa? Karena kita mulai dari nada dasar, yaitu berarti N-nya sama dengan 0. Kemudian N1 untuk nada atas pertama, N2 untuk nada atas kedua, N3 untuk nada atas ketiga, dan seterusnya. Ya, ingat V di sini ada cepat rambat gelombang pada dawai.
berkaitan dengan rumus sebelumnya, dan L di sini adalah panjang dawai. Oke. Jika video ini terlalu cepat, kalian dapat memutarnya kembali, diputar mundur dan diputar secara perlahan agar tidak ada sesuatu yang harusnya kalian pahami itu yang terlewatkan. Contoh soal untuk dawai. Soalnya sebagai berikut. Sepotong dawai yang masanya 16 gram dan panjangnya 0,8 meter dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan. Oke, pertanyaannya di sini adalah menghitung frekuensi nada atas pertama. Berarti yang ditanyakan adalah F1. Maka yang diketahui di sini terdapat masanya 16 gram. Ini harus kita ubah ke dalam kilogram. Berarti 16 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian panjang dawai L 0,8 meter. Ini ada tegangan 800 Newton. Ini ada gaya F 800 Newton. Oke, yang ditanyakan adalah frekuensi nada atas pertama atau F1-nya. Nah, F1 di sini kan untuk senar, kalau kita menggunakan Fn berarti adalah N plus 1 per 2 V bagi L. Nah, berarti di sini F1, maka di sini berarti 2 per 2. Nah, V per L. 2 per 2 berarti 1. Nah, untuk V di sini adalah cepat rambat bunyi pada dawai. Nah, ini harus kita hitung terlebih dahulu menggunakan rumus cepat rambat bunyi pada dawai, yaitu adalah V sama dengan akar F kali L per M. Oke, sini berarti kita hitung gaya tegangannya adalah 800 Newton, panjang talinya 0,8 meter, dan masanya adalah 16 gram atau 16 dikali 10 pangkat negatif 3 kg. Oke, 800 kita kali dengan 0,8, ini dapatnya 640. 640 pangkatnya kita jadikan positif dibagi 16, maka ini hasilnya 640 per 16, ini akan kita dapatkan 40 ya, 40 berarti 40 akar dari 40 kali 10 pangkat 3 atau 40.000. Oke, berarti 200 Newton, maksudnya meter per sekon ya. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam persamaan di awal. Nada atas pertama berarti adalah 2 per 2, ini 1, V nya 200 meter per sekon. Kemudian panjang senar di sini ada 0,8 meter. Nah, 200 dibagi 0,8 atau 2000 dibagi 8 ini adalah 250 satuannya Hertz. Nah, jadi jawabannya adalah 250 Hertz ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua persamaan dalam mengerjakan soal ini, yaitu cepat rambat bunyi pada dawai dan frekuensi nada dawai. Oke. Kita lanjut ke pipa organa. Untuk pipa organa sendiri dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu ada pipa organa terbuka, kita singkat PO, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Nah, ini yang kedua. Nah, letak perbedaan dari pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup adalah di kedua ujungnya. Nah, kalau pipa organa terbuka, kedua ujung pipa itu terbuka di kedua sisinya. Sedangkan pipa organa tertutup hanya salah satu sisi yang terbuka. Nah, itu letak perbedaannya. Nah, walaupun perbedaannya ini sangat mendasar, frekuensi nada yang akan dihasilkan itu
akan berbeda. Oke, kita mulai dari nada dasar. Sama seperti yang dawai, nada terendahnya adalah nada dasar. Oke, yang pertama nada dasar. Untuk nada dasar pipa organ terbuka ini digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah panjang pipa, kita anggap L. Nah, untuk panjang pipa L ini akan terbentuk setengah gelombang sama seperti pada dawai. Cuma gambarnya seperti ini. Nah, iya, ini kalau kita hitung berarti ini setengah gelombang ini, karena ini 1/4, ini 1/4. Oke, 1/4 dan 1/4. Maka di sini L-nya adalah 1/2 lambda. Oke. Kemudian nada atas satunya, nada atas pertama dengan panjang pipa yang sama, ini akan terbentuk satu gelombang. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, maka L-nya di sini adalah lambda. Jadi mirip seperti dawai, hanya gambar gelombangnya yang berbeda. Nada atas kedua akan terbentuk seperti ini. Nada atas kedua dengan panjang pipa yang sama akan terbentuk jumlah gelombang yang lebih banyak. Oke. Ada berapa gelombang di sini? Yaitu ada 3/2 gelombang. Nah, karena polanya mirip seperti dawai, maka untuk menentukan frekuensi ke N ini juga sama, yaitu adalah N+1/2, oke, dikali V per L. Hanya saja kalau pada dawai, V yang dimaksud di sini adalah cepat lambat. Kalau dawai, V-nya adalah cepat lambat bunyi pada dawai, ada rumus tersendiri. Tapi kalau untuk di sini, V di sini adalah cepat lambat bunyi di udara. Jadi yang mengisi ruang pipa itu adalah udara, sehingga cepat lambat bunyinya adalah cepat lambat bunyi di udara. Jadi sini kita tuliskan cepat lambat bunyi di udara. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pipa organa tertutup. Pada pipa organa tertutup, pola nada dasar yang terbentuk digambarkan seperti ini. Untuk panjang pipa yang berupa L terbentuk 1/4 gelombang. Oke, terbentuk 1/4 gelombang. Terus 1/4 lambda. Sedangkan untuk nada atas pertama bertambah setengah gelombang. Ini kalau digambarkan seperti ini. Oke, akan terbentuk 3/4 gelombang. Oke. Kemudian untuk nada atas kedua akan terbentuk, ya, bertambah setengah gelombang lagi menjadi 5/4 gelombang. Oke. Coba dipahami baik-baik perbedaan dari pipa organ terbuka dan pipa organ tertutup. Di sini nada dasarnya ada 1/4 gelombang, nada atas pertama yang 3/4 gelombang, nada atas keduanya 5/4 gelombang. Nah, untuk menentukan frekuensi ke N akan didapatkan pola, yaitu Fn sama dengan 2N+1 per 4 kali V per L. Oke, kita ambil contoh, misalkan ada atas pertama tadi F1, maka 2 dikali N, N nya 1 berarti 2 plus 1 jadi 3/4. Oke,
Jadi ini adalah persamaan untuk pipa organa tertutup. Nah, sedangkan yang sebelah sini tadi adalah pipa organa terbuka. Nah, untuk V-nya sama di sini. V yang maksud di sini adalah separabat bunyi di udara. Oke, jangan tertukar persamaannya sehingga dapat mengerjakan soal dengan baik. Apabila tertukar, maka tentunya nanti akan memperoleh hasil yang berbeda. Jadi keliru hasilnya. Sekarang kita ke contoh soal untuk pipa organa. Soalnya sebagai berikut. Sebuah pipa organa terbuka menghasilkan nada dasar 500 Hz jika ceparabat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka hitunglah. Nah, pertanyaannya ada dua di sini, soalnya dalam bentuk esai. Yang pertama panjang gelombang, dan pertanyaan yang B-nya adalah frekuensi nada atas pertama. Oke, pertama kita coba tuliskan yang diketahui di soal di sini ada nada dasar. Nada dasar berarti F0 ya. F0 di sini sebesar 500 Hz. Kita garis bawahi di sini jenis yang digunakan adalah pipa organa terbuka, biar nggak ketukar nanti sama yang pipa organa tertutup gitu ya. Ceparabat bunyi di udara V 340 meter per sekon. Oke. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Kita jawab pertanyaan yang pertama, A. Menghitung panjang gelombang. Panjang gelombang di sini kita bisa gunakan rumus dasar V sama dengan lambda dikali F. Nah, F-nya yang di sini adalah F0. Jadi lambdanya adalah V per F0. Kita masukin angkanya 340 meter per sekon dibagi dengan 500 Hz, berarti di sini kita buang nolnya, 34 dibagi 50 berarti 68 per 100 ya. Berarti panjang gelombang yang kita dapatkan 0,68 meter, atau dalam senti di sini adalah 68 cm. Oke. Selanjutnya soal yang B-nya. Untuk pertanyaan yang B, kita bisa gunakan perbandingan. Membandingkan F dasar dengan F1 nada atas pertama yang akan kita hitung. Oke, jadi seperti ini saja kita mengerjakannya. Kita coba tulis ulangi. Itu adalah F0 kita bandingkan dengan F1. Ingat F0 ini adalah N plus 1 nya, berarti 1/2 V per L. Sedangkan untuk nada atas pertama ini adalah 2/2. Ini kita dapatkan setelah kita memasukkan substitusi rumus yang ini ya, Fn sama dengan N plus 1. Ini harus diingat. Ini panduan kita untuk menentukan nilai 1/2 dan 2/2 nya. Oke, V per L. Nah, ini adalah pipa yang sama, ceparabat bunyi di udaranya adalah sama, panjangnya juga pasti sama. Maka yang membedakannya di sini adalah ini adalah 1/2, maka ini 1/2. Nah, F0-nya bernilai 500 Hz ya di soal. Nah, F1-nya berarti dapat kita tentukan di sini 500 per F1 sama dengan 1/2. Berarti nada atas pertama adalah 1000 Hz. Oke, gampang kan seharusnya? Nah, ini jawabannya sudah komplit. A, B sudah kita jawab. Maka untuk selanjutnya tugas kalian untuk memahami video ini. Apabila sudah dipahami, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Oke, selamat belajar.